per Mei 2023. Jumlah tunggakan pinjaman online dan fintech lending mencapai 50. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Al-Maksimo Politohati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tanggapan saya setelah menonton 3 video yang membahas tentang fenomena pinjaman online atau pinjol di Indonesia. Pertama, mengapa pinjol menjadi sangat populer di masyarakat? Pinjol digemari karena prosesnya sangat cepat dan mudah. Cukup bermodalkan KTP, orang bisa mendapatkan uang dalam hitungan menit. Banyak masyarakat yang bisa sedang kepepet, atau untuk kebutuhan sehari-hari, atau untuk membayar biaya yang mendesak, akhirnya memilih pinjol sebagai jalan pintas. Bagi mereka yang tidak memiliki akses ke bank atau ke dana, pinjol terlihat sebagai solusi yang praktis. Nah, yang kedua, apa yang membedakan pinjol legal dengan pinjol ilegal? Pinjol legal diawasi oleh OJK yang memiliki ketentuan bunga dan aturan penagihan yang jelas, serta melindungi data pribadi peminjam. Sementara itu, pinjol ilegal sudah tidak terdaftar, sering memberikan bunga yang sangat tinggi, menagih dengan cara teror, dan menyebarkan data pribadi peminjam ke keluarga atau ke rekan kerja, yang dampaknya sangat mengancam, baik secara mental atau keamanan. Ketiga, sejauh mana pemerintah harus mengatur kegiatan pinjol? Nah, menurut saya pribadi, pemerintah harus mengawasi pinjol dengan sangat ketat, terutama pinjol ilegal yang seringkali meresahkan dan bahkan menyebabkan korban jiwa. Maksudnya korban jiwa di sini, misalnya karena bunga yang sangat tinggi, banyak orang yang tidak bisa membayarnya hingga ia akhirnya bunuh diri. Nah, sebagai pemerintah, kita harusnya menetapkan batas bunga dan memastikan transparansi biaya, serta menindak keras pihak yang menyalahgunakan data dan melakukan teror. Selain itu, pemerintah harus menyediakan layanan pengaduan yang cepat dan melindungi korban. Keempat, bagaimana pinjol mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat? Pinjol membuat masyarakat merasa mudah mendapatkan uang, sehingga ia cenderung lebih konsumtif dan tidak mengelola uang dengan baik. Banyak yang akhirnya terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang, yang karena biaya bunganya sangat tinggi, akhirnya ia tidak bisa membayarnya. Terus ia meminjam lagi menggunakan pinjol. Itu maksudnya menggali lubang dan menutup lubang. Sebelumnya bukan masalah untuk menyelesaikan masalah, tapi akhirnya menambah beban, karena makin lama bunga yang ia tutup tuh makin tinggi. Kelima, bagaimana pengaruh pinjol terhadap hubungan sosial peminjam dengan keluarganya? Dampak ini bisa sangat berat. Dalam beberapa kasus, data pribadi peminjam disebarkan ke keluarga hingga membuat hubungan menjadi renggang. Keluarga ikut menanggung malu, bahkan ada yang terpaksa menjual harta benda untuk membayar hutang. Tekanan psikologis juga membuat hubungan dalam keluarga menjadi tidak harmonis, penuh rasa takut dan stres akibat dari teror itu. Keenam, mengapa masyarakat tetap menggunakan pinjol meskipun tahu resikonya? Ini karena kondisi ekonomi yang mendesak. Karena kurangnya literasi keuangan, saat terdesak, orang hanya fokus pada uang yang dia terima, bukan pada kemampuan untuk melunasinya. Banyak juga orang tidak paham bahwa bunga dan dendanya sangat tinggi, sehingga semakin terjebak dalam siklus tutup lubang dan buka lubang. 7. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kritis terhadap bahaya pinjol? Edukasi keuangan harus digencarkan. Masyarakat perlu diedukasi untuk lebih berhati-hati, hanya menggunakan layanan pinjol yang legal dan menghitung kemampuan membayar. Kisah nyata korban juga perlu disebarkan agar masyarakat memahami resikonya. Selain itu, penting juga memperkenalkan alternatif lain yang lebih aman seperti layanan keuangan resmi. Terakhir, kalau saya menjadi pembuat kebijakan, bagaimana saya mengatur pinjol agar adil dan aman? Yang pertama, saya akan membatasi bunga dan denda sehingga tidak memberatkan masyarakat. Saya akan mewajibkan penilaian kredit yang ketat supaya orang yang tidak mampu membayar tidak semakin terbebani. Pemerintah juga harus membentuk tim khusus untuk memberantas pinjol ilegal, melindungi data pribadi, dan memberikan dukungan terhadap korban. Selain itu, perlu juga dibuat pusat pengaduan yang mudah diakses agar masyarakat yang menjadi korban tidak merasa sendirian. Nah, demikian tanggapan saya mengenai 3 video tersebut. Semoga dapat memberikan perspektif baru terhadap masalah pinjol di Indonesia, serta membantu kita semua lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital. Terima kasih, sekian dari saya, Al-Maksimo Politohati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.